Gembira tak? Ya jangan kalian ya Allah tangannya di pondok gimana ya iftarnya kalau di rumah itu di meja makan itu siap 4 sehat 5 sempurna 6 kekenyangan 7 berkipas 8 berisi ya penuh makanan di meja itu tapi di sini gimana ya ada tak kira-kira yang 4 sehat 5 sempurna ayo aku mamasnya ya jangan kita harus gembira menghadapi bulan suci Ramadan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azim wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi alladziina ihtadaw bi hadiyatil qawim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Yang kami hormati sekaligus kami muliakan Ustaz yang berada sebelah kanan kami, pengurus ketiga rukun yang kami hormati, santriwati yang kami cintai sekaligus kami banggakan. Sebagai insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah, mari kita bersama-sama memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tapi dikasih dan tak pernah sayang. Allah Maha Memberi saat kembali kepada makhluknya yang ada di permukaan bumi. Atas izin dan perkenannya pula, alhamdulillahirabbil alamin, pada hari ini kita bersama-sama dapat dihimpun dan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Allah yang mudah ini dalam rangka mengikuti acara Tarhib Ramadan 1442 Hijriah. Salam dan salam semoga tercurah kehadiran Baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus kepada keluarganya, sahabatnya dan pengikut-pengikutnya sekalian. Karena beliaulah sebagai teladan umat, penata rahmat, pemberi syafaat yang akan membuat kehidupan kita nanti bahagia dunia dan akhirat. Untuk mencapai bahagia dunia dan akhirat itu tak semudah kita membalikan telapak tangan, ya. Tidak hanya saja dengan doa yang selalu kita panjatkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil banyak kiat-kiat yang harus kita laksanakan. Terlebih saat kita akan menghadapi bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah, yakni bulan suci Ramadan. Santriwati yang kami cintai sekaligus kami banggakan, ucapan terima kasih yang seterus-terusnya kami haturkan kepada kepengurusan yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan nasihat-nasihat keagamaan seputar Tarhib Ramadan. Kami ini bukan siapa-siapa, baru 1 tahun ya istirahat sejenak dari Madrasah Sanawiyah Nurul Sakatiyah. Akhirnya kami istirahat dulu sejenak ya. Nah, kemudian tadi disebutkan benar apa yang dikatakan oleh MC tadi, kita berkecimpung di Majelis Taklim yang ada di Kabupaten Ogan Ilir sebagai penasehat, ya, sebagai ketua dan sebagainya. Ya, insya Allah pada saat ini juga ada Tarhib Ramadan yang seluruh kecamatan, ya, Indralaya ini yang berada di desa Banyuwangi, insya Allah. Nah, jadi bagi yang baru barangkali belum kenal ya. Gampang kenal nih, besar tinggi kayak orang Arab, punya dalaman di sebelah kanan di dagu. Memang khas nenek kami perempuan dari Arab, tidak bisa diingat. Nenek perempuan dari Arab, nenek laki-laki dari Indonesia. Ya,
Mereka ibadah syarat karena dicantol dengan nenek perempuan. Pulang bawa 2 orang anak, akhirnya kami sebagai cucunya. Nah, ya. Jadi cuma yang dari orang Arab itu nyampe saja. Kalau orang Arab itu hidungnya ya. Jadi Allah Quran Katsira, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang banyak kepada kita semua. Sesuai Bapak Anda keluar dari asrama dan tempat tadi, Anda berkata Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi mohon disimak apa yang kami sampaikan, insya Allah ada doorpress. Ada doorpress dari Umi. Ya, bukan dari dia. Ya. Penghadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tanggal 28. Oh, santriwati 28 April. Ya. Nah. 28 dah. Muharram Shawwal Rabiul Awwal Rabiul Akhir Jumadil Awwal Jumadil Akhir Rajab Sya'ban Ramadan Syawal Dzulqa'dah Dzulhijjah. Jadi bulan apa ini? Bulan Sya'ban. Ya, bulan Sya'ban. Yang pertama tadi bulan Rajab, sebelum Sya'ban itu bulan Rajab. Bulan Rajab itu kemuliaannya dengan adanya peristiwa 27 Rajab. Ada apa 27 Rajab? Nah, ada tahu. 27 Rajab Nabi Muhammad Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Benar tak? Tahu. Peristiwa yang terbesar itu merupakan mukjizat yang kedua setelah Al-Quran Al-Karim. Ya, Nabi Muhammad di Isra Mi'raj dipanggil oleh Allah untuk apa? Untuk menerima perintah sholat. Berapa kali dalam sehari semalam? 50 kali. Jadi berapa ayatnya? Jadi 5. Di bulan Ramadan nanti 1 kali kita sholat fardu dibalas oleh Allah 70 kali. Masya Allah, Allah. Maka jangan sia-siakan. Itu keistimewaan bulan Ramadan. Kemudian sholat sunat yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan dibalas oleh Allah pahalanya sama dengan pahala wajib. Nah, kemudian sholat sunat yang tidak ada di bulan yang lain, sholat apa namanya? Sholat tarawih. Pagi yang baru, insya Allah nanti ada perubahan. Kalau tempat kalian tarawihnya bacaan ayat-ayatnya banyak pendek. Biasanya sudah dapat. Al-Hakum Mutakasur alif. Kemudian wal asri alif. Wailun alif. Tarakai alam tarakai alif. Semuanya itu di sini nanti lama. Salat sunat yang terbaik kata Rasulullah SAW adalah salat sunat yang lama berdiri. Kenapa lama berdiri? Kenapa kira-kira lama berdiri? Panjang bacaan Al-Quran. Nah, bulan Sya'ban, oke. Tadi sudah Rajab ya, peristiwa Isra Mi'raj, perintah sholat. Bulan Sya'ban itu ada keistimewaan juga. Kapan? Malam nisfu Sya'ban. Yang kemarin biasanya puasa kan? Puasa tidak? Tanggal Senin. Ya. Malam Sya'ban itu ada malam 15 hari Senin. Senin adalah puasa sunat. Nah, bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam apa itu? Lailatul Qadar. Benar, Lailatul Qadar? Siapa yang hafal surat Al-Qadar? Oh, hafal semua. Alhamdulillah. Coba dibaca. 1, 2, 3.
Alhamdulillah. Yang kebaikannya apabila kita beribadah pada malam hari itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, mulai malam pertama nanti kita siap-siap. Malam pertama Ramadan. Ya, kalau umpamanya Menteri Agama yang memberitakan puasa Ramadan pada hari Selasa, berarti mulai malam Selasa kita tarawih, terus sampai akhir Ramadan. Insya Allah kita akan mendapatkan Lailatul Qadar. Ya. Sekarang tidak ada ucapan untuk menyambut bulan yang mulia, ya, yakni bulan suci Ramadan ini. Selain mengucapkan apa itu, ya, yang pertama dipesan oleh Rasulullah SAW di bulan Sya'ban banyak berpuasa sunnah. Ya, alhamdulillah sudah berpuasa kalian. Kemudian yang kedua kita harus bergembira menghadapi bulan suci Ramadan. Gembira tak? Ya, jangan kalian ya Allah tahunnya di pondok gimana ya, iftarnya kalau di rumah itu di meja makan itu siap 4 sehat 5 sempurna 6 kekenyangan 7 berkipas 8 berisi, ya, penuh makanan di meja itu. Tapi di sini gimana ya? Nah, ada tak kira-kira yang 4 sehat 5 sempurna? Ayo aku mamasnya, ya, jangan. Kita harus gembira menghadapi bulan suci Ramadan ini. Semangat kita, ya. Maka tak usah dipikirkan. Yang namanya saum, ya, yang namanya puasa, itu disebut dengan imsak. Al-imsaku anil akli wasyurbi wa ghasayil syai min tulu'il fajr shadiq ila ghurubis syams. Yang namanya puasa dan prinsip puasa itu al-imsak, menahan diri dari apa? Makan, minum, bergaul suami istri, ya, serta hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Jadi tidak boleh makan minum. Nanti kemudian dia masuk ke asrama, ya, rasa haus karena bismillah kalau minum. Tidak boleh. Kan puasa ini berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau ibadah yang lain bisa dilihat oleh manusia. Contohnya sholat, sebelumnya kita berwudu, kemudian kita berjamaah. Kalau zakat ya kita lihat, mereka bagi-bagi amplop, bagi-bagi beras dan lain sebagainya. Kemudian haji dan umrah kita tahu, tapi puasa nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang kedua bergembira kita untuk menghadapi bulan yang agung, bulan yang mulia ini. Ya, bersyukur kita kepada Allah. Insya Allah kita akan ketemu dengan bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna Ramadan fi sihhati wa afiyati wa rizqi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana ya Allah, Nabi berkata kami hidup di Sya'ban, di bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami hidup di bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat dan punya rezeki. Nah, doa itu insyaallah kita akan ketemu, ya. Yang ketiga, jangan lupa kita mengucapkan tahniah, ucapan selamat. Marhaban, marhaban, marhaban ya Ramadan, ya. Kita mengucapkan tahniah, ya, untuk menghadapi bulan suci Ramadan ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita bersyukur? Kalau kita ketemu dengan bulan suci Ramadan ini, kemudian kita sempat berpuasa, beribadah di dalamnya, Allahu Akbar. Yang pertama, dihapuskan oleh Allah dosa-dosa kita dari Ramadan yang kemarin sampai Ramadan ini. Alhamdulillah. Hadir yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam bulan suci Ramadan ada sebuah hadis yang menyatakan, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu 8 surga. Lalu, ya, mustaqatun ila arba'ati nafarin, merindukan 4 kelompok manusia. Wah, surga itu, surga yang mana? Surga yang di bulan Ramadan ini dibukakan oleh Allah pintu-pintunya. Ya, man jaa Ramadan
futihat abwaabul jannah wa ghulqat abwaabul jahim wa suffidatis syayatin. Rawahu Bukhari Muslim. Apabila datang bulan Ramadan, dibukakan oleh Allah pintu-pintu surga dan ditutup oleh Allah pintu-pintu neraka dan dibelenggu iblis dan syaitan. Wah, hebat karena itu. Jadi di bulan Ramadan dibukakan oleh Allah pintu-pintu surga, dibuka oleh Allah. Pintu neraka ditutup. Iblis dan syaitan dibelenggu. Kenapa pintu surga itu terbuka? Karena banyaknya orang yang beribadah di dalam bulan suci Ramadan. Pintu terbuka. Nah, surga itu yang merindukan 4 kelompok manusia tadi. Ya. Yang pertama, talil Quran. Orang yang rajin baca Quran. Kalau Ramadan kemarin berapa kali khatam? Hah? Berapa kali khatam? Belum. Nah, kalau Ramadan tahun ini pernihatkan kalian, insya Allah yang datang saya akan hapus, saya akan khataman Al-Quran. Jangan khatam. Talil Quran. Yang pertama orang yang rajin baca Al-Quran. Ya, kalau setiap hari kalian lewat juz, 1 hari 1 juz, Ramadan nanti 3 juz dalam 1 hari. Kalau 3 juz dalam 1 hari, berapa hari kita khatam? Oh, 3 hari. Ya, kalau 1 hari kan 3 kali. 10 hari kok? 20 hari? Oh, 2 juz. 2 khatam. 3 yang bulan ketiga? Aku sudah menjamin kamu bulan yang ketiga itu nanti khatam. Kenapa? Karena kamu sudah pulang nanti ke tempat kamu masing-masing. Ya, kadang-kadang tarawihnya malas, tak tarawih lagi, bacaan Quran tak lagi, ngajak orang tuanya ke mall, nanti baju baru, alhamdulillah, saya di hari raya, tak punya baju tak apa-apa, masih ada hadiah mahal. Itu namanya imsak, tadi tidak apa-apa. Tidak berapa nama kalau baju baru kan? Iya. Nah, jadi Quran surga itu merindukan orang yang rajin baca Al-Quran. Anak-anak yang mencintai, bukan sekedar baca lafziahnya saja, bukan hanya saja tulisan-tulisan yang ada dalam Quran. Usahakan lihat artinya. Lihat artinya. Tadi bacakan oleh peringkat kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Apalah kira-kira terjemahan dalam bahasa Indonesia? Di bulan Ramadan itu diturunkan pada Allah Al-Qur'an. Apa Al-Qur'an? Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, penjelasan tentang Al-Quran tadi dan pembedaan antara yang hak dengan yang batil. Dilihat artinya benar. Sekarang sudah banyak Quran terjemahan. Jangan hanya sekedar lafaznya. Kemudian yang Quran lagi kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kalau Quran itu kita suruh baca, kita baca Al-Quran. Karena Al-Quran ini akan memberikan syafaat nanti kepada orang yang membacanya. Kalau kita lancar baca Al-Quran, saudarimu tadi dihadirkan oleh Allah malaikat pada saat itu, pada saat kita membaca Al-Quran. Yang baru Qurannya masih belum bisa, ya masih kata-kataan, kata-tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum. Itu namanya kata-kataan. Apa namanya? Mana capek tadi? Ya capek baca Quran kayak itu. Ya. Nah, jadi kemuliaan Al-Quran tadi. Jadi kami mengharapkan kepada kalian manfaatkanlah waktu mulai dari puasa yang pertama
banyaklah membaca Al-Quran. Dengan kita baca Al-Quran, kemudian Al-Quran itu nanti akan memberikan syafaat kepada kita yang membacanya. Insya Allah dengan rajin kalian baca Al-Quran, ya kalian bercahaya, awet muda dan cantik-cantik. Lain ya. Sebelum baca Quran, adabnya mah wudu dulu. Berwudu lebih dahulu dengan berwudu hilanglah kotoran-kotoran yang ada di muka dan hilanglah dosa-dosa yang ada di anggota wudu gitu. Maka maka cantik kalian. Rasulullah nanya dengan sahabatnya, ada sahabat kita yang tinggal di dekat sungai. Dia mandi dalam sehari separahnya 2 kali. Pertanyaan Rasulullah, bersih tidak kira-kira sahabat kita? Oh, bersih. Kalau sudah mandi 5 kali dalam sehari semalam, itulah perumpamaan apabila kita selalu berwudu. Siapa yang masih wudunya sekarang? Orang berwudu semua. Biasakan berwudu. Berwudu. Salah satu sunnah harian, sunnah harian Rasulullah SAW tidak lepas wudu. Rajinkan berwudu. Walau datang air mata masih tetap cantik, bersih. Nah jadi sekali lagi, tolong nanti perbanyak membaca Al-Quran. Karena kemuliaan Al-Quran tadi dapat memberikan syafaat di hadapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia berkata, aku Allah dari Quran, aku datang ya Allah, aku mohon kepadamu. Ada orang-orang yang banyak membaca Al-Quran, mulutnya capek, menahan kantuk dan lemas, kau masukkan ke dalam surga. Allah berfirman, memang itu sudah jadi prioritas aku kepada Allah. Orang yang rajin baca Quran akan memasukkan nanti mereka ke dalam surga. Amin ya Rabbal Alamin. Dan sekali lagi laporan nanti berapa kali khatam Al-Quran ya. Kalau minat barangkali bisa 50 kali sehari khatam Quran. Kok iya? 3 kali baca surat Ikhlas, 1 kali khatam Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 2 kali, 3 kali sebuah Quran. Ya, sekali kita baca surat Ikhlas nilainya sepertiga Al-Quran. Sepertiga Al-Quran itu berapa? 10 juz. 2 kali, 3 kali, khatam enggak? Khatam. Surat Al-Zalzalah sekali kita baca dapat separuh Al-Quran. 2 kali baca khatam Al-Quran. Surat Al-Fatihah sekali berapa kali? 10 kali khatam Quran. Kalau main itu baca itu bukan ya, itu kebagusan surat tadi. Namun yang dianjurkan kita baca Quran mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Warattilil Qur'ana tartila. Baca Al-Quran dengan secara tertib. Ada yang mengatakan tertib dengan ilmu tajwidnya, ada yang mengatakan mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Itu yang pertama. Jadi surga itu merindukan orang yang rajin baca Al-Quran. Yang kedua, wahib fil lisan. Surga itu merindukan orang yang menahan lidahnya. Dari apa? Dari maksiat. Apa contoh maksiat? Bohong, riba, ya. Apa lagi? Iya. Contohnya mana yang maksiat itu namanya tidak menjaga lidah gitu. Usahakan. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita di dalam bulan suci Ramadan itu baca 4 kalimat. Yang pertama, Allah butuh kepada 2 kalimat. Yang kedua, Allah tidak butuh tapi manusia yang butuh. Mana yang harus dibaca? Yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah, atau la ilaha illallah. Yang kedua, astaghfirullah. Kalau lanjutkan, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Itu Allah. Banyak-banyak istighfar kan? Ya. Nama Ramadan adalah syahrul maghfirah, bulan pengampunan dosa. Jadi bagaimana? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya. Yang ketiga kata Rasulullah
dari Sallallahu Alaihi Wasallam, as'alukal jannah, kita minta surga. Yang keempat, a'udzubika minan nar. Jadi Umi simpulkan, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah, wa a'udzubika minan nar. Apa arti asyhadu an la ilaha illallah? Apa arti astagfirullah? Aku mohon ampun kepada Allah. Di bulan puasa kita baca ini subhanallah, Allahu Akbar. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman wa ihtisab, begitu kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan, maka Allah ampunkan segala dosa-dosanya yang sebelumnya. Tapi iman, aku sebelum ke pondok itu puasa itu kadang-kadang 2 hari dalam. Bagi santriwati yang baru, pondok ini aku puasanya. Jangan merasa terpaksa. Kita dengan iman, karena kita orang beriman yang ada lagi dengan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan atas kamu kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang yang sebelumnya, la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang taat. Nah, jadi sebelum umat Nabi Muhammad SAW disuruh berpuasa. Nah, bukan hanya saja manusia berpuasa, binatang pun berpuasa. Kok binatang berpuasa? Contohnya mana? Ayam. Pernah lihat ayam? Ketika dia menghalalkan telurnya, dapat 3 bulan, dia tidak makan, tidak minum, puasa aja. Ular. Ketika dia ganti pakaian apa nih? Ganti kulit, dia berpuasa. Ular, dia juga berpuasa. Jadi itu dalil daripada puasa tadi. Nah, di dalam bulan puasa hendaknya kita puasa ini kepengen puasa yang berkualitas, bukan sekedar tidak makan dan minum tapi ngobrol. Selalu dulu kalau di rumah kami minumannya kapan menjelang puasa itu pertama air putih, kemudian teh, kemudian kopi, kemudian air dawet, kemudian sirup, kemudian apa lagi? Es campur. Padahal cuma 2 minuman di rumahnya. Teh kok? Ini seberapa tadi? Bohong nggak? Tidak menjaga lidah. Nilai pahala puasa kalian berkurang. Akhirnya kalau bukan pertama ada menunya di dinding itu pempek telur alias pempek kapal selam. Yang manisnya apa? Serkajo. Makan apa? Kemudian ayam panggang. Padahal nggak ada ini. Tapi kamu berceritanya itu namanya bohong. Tak menjaga lidah. Kami itu setiap hari daging telur, ayam telur. Padahal diwakar dulu. Ikan asin. Jadi pahala puasanya jagalah mulut, jangan asal sebut. Jagalah mulut, bicaralah yang patut. Jagalah mulut, jangan bikin ribut. Jagalah mulut, berzikir dan bersujud. Silakan, siapa usul? Ada dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi surga itu merindukan orang yang menjaga lisannya, menjaga lidahnya, jangan bohong. Jangan cerita-cerita yang macam-macam. Tadi sudah diajarkan banyak baca Quran, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usahakan puasa kita tahun ini harus lebih baik daripada tahun yang sudah. Bayangkan yang namanya puasa itu napas kita nih, ke atas ke bawah itu adalah tasbih. Tidur kita adalah ibadah. Kalau itu akan tidur terus ke dalam. Jangan tidur terus.
ya kesempatan kita untuk baca Quran dan berzikir. Ya, doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ada tadi? Kalau mereka tanya tentang aku dan anakku kan. Jadi kalau mereka minta akan diperkenankan oleh Allah. Usahakan puasa tahun ini ya puasa kita lebih bagus lagi. Jangan hanya puasa awal, cuma tidak makan dan minum saja. Usahakan 9 lubang yang ada di anggota tubuh kita yang kita puasakan dulu. Mana 9 lubang? Oh, yang pertama 2 mata. 2 mata kita puasakan. Kalau kita melihat sesuatu, nah jangan langsung kita ngomong. Ya Umi itu makai baju hitam itu dengan ini. Oh, cak kondangan. Memang sudah kondangan kita tadi. Jam 11.30 kondangan lagi nah bisa kita lihat-lihat baik. Ya ada warisan kedatang. Lalu Umi yang seputar 70 tahun tapi makai baju merah, ada wajah, ada pantat. Tak boleh ngomong lagi. Ya, saya dengan mata kamu melihat itu. Telepon mulut langsung ngomong puasakan mata. Ya, puasakan mata. Ya. Kemudian apa lagi nak? 2 lubang hidung dipuasakan. Nanti kamu ke kantin, ada puden. Oh ini bakwan. Serada bakwan, nah kamu cium. Pada kamu bawa-bawa, tahu sana dicium. Wah yang mau ini, makanan apa ini? Berlapis-lapis, lapis. Nah kamu cium, jangan. Bagus kan puasa kita. Ya. Kemudian apa lagi? 2 telinga. Kenapa kawan bercerita? Ini macam ada apa? Ada berita bagus tuh. Apa ucapan kalian? Ini shaim, aku puasa. Ini shaim, tidak usah dituruti, dosa. Kemudian mulut, puasakan mulut ini. Jangan bicara yang sembarangan. Jaga lidah kita. Satu hal yang kami minta kepada kalian, karena sebelum-sebelumnya kalian ini kalau ini ya sore harinya sebelum kalian mandi kalian sering sikat gigi. Ya, nah untuk tahun ini biasakan setelah nanti iftar berbuka baru sikat gigi. Tidak batal tapi pahalanya berkurang. Iya. Kami sering datang ketika datang ya Allah anak-anak. Nama itu cara yang baiknya ya. Jadi kalau kita bangun bisa bersikat gigi, jam 7 jam 8 di bawah zuhur, boleh kita berkumur-kumur, kemudian boleh kita bersikat gigi. Ketika kalian akan nutup zuhur asar, tak usah berkumur-kumur, tak usah masukkan air ke hidung. Itu lebih utama di bulan suci Ramadan. Kaki berkumur-kumur kamu telan, maka batal puasa kamu. Jangannya. Mandi sore mengikulah, ya, mandi sore mengikulah. Jangan bersikat gigi. Nanti sudah. Ya, sebelum tidur beberapa hari atau sudah berbuka baru kita sikat gigi. Nah, jadi itu puasa yang bagus. Kemudian yang terakhir yang lubang di bawah 2 itu kita jaga baik-baik. Penghadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu namanya puasa khusus. Insyaallah bisa, ya. Yang ketiga, surga itu merindukan, ya. Wa'at'imut ta'am, bagi-bagi makanan. Bagi-bagi makanan. Sahabat Nabi Rasulullah tak semuanya bisa untuk memberikan makanan kepada orang yang berpuasa. Wajah Nabi, walaupun sebutir korma, walaupun seteguk air, walaupun sedikit susu, berikan. Ya, kenapa? Karena puasa, karena sedekah itu dapat menghapuskan dosa. Afdhalus shadaqati shadaqatun fi syahri Ramadan. Afdhalus sedekah di bulan suci Ramadan. Kalau nanti anak-anak kalau ada pembagian iftar tadi masukkan ya. Nih, insyaallah kami siap nanti. Kelas berapa misalnya? Ya umumnya itu. Karena sebagus-bagus sedekah di bulan suci Ramadan. Tapi yang mana yang diminta? Ya ta'am. Ta'am. Iya, pajuan jangan sadar tidur. Makan. Walaupun subhanallah itu sedekah. Alhamdulillah sedekah. La ilaha illallah sedekah. Astagfirullah sedekah. Allahu akbar. Ya, tapi yang bagus di bulan Ramadan ini adalah makan.
Watin ta'am. Yang terakhir yang keempat adalah as-shaum, puasa. Tadi sudah dikatakan ya, apabila masuk bulan Ramadan, bulan puasa ya, dibukakan oleh Allah pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka. Kenapa pintu neraka ditutup? Kenapa nggak kira-kira? Tidak tahu. Karena sedikitnya orang-orang yang berbuat jahat. Bukan tidak ada, tapi jumlahnya lebih sedikit. Ini bulan Ramadan, makanya perlu target Ramadan. Ya, jadi perlu target Ramadan. Daripada riba, daripada makan puasa, lebih baik baca Quran. Ya, daripada kita merumpi, lebih baik kita tidur, karena tidur kita adalah ibadah. Tidur kita adalah ibadah. Nah, Rasulullah SAW bersabda, umat Nabi Muhammad SAW diberikan oleh Allah kemuliaan, mulai dari Nabi Muhammad sampai umat-umatnya diberikan 5 kemuliaan pada bulan suci Ramadan yang tidak diberikan oleh Allah kepada umat dan Nabi yang sebelumnya. Apa dia? Subhanallah, dia hebatnya Nabi Muhammad dan umatnya. Pertama, bau mulut orang yang berpuasa lebih harum dari minyak kasturi di sisi Allah. Tapi dari sisi manusia lebih tajam dari bau WC. Ya. Jadi bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah, ya, di sisi Allah daripada minyak kasturi. Subhanallah ya. Tapi di sisi manusia itu ya sebaliknya. Ya, mau tadi katakan lebih tajam dari bau puisi. Ya. Kenapa? Karena perut kosong. Kalau perut kosong, bau mulut tidak sedap, walaupun dia ustaz, walaupun dia ustazah. Walau dia pakai sikat gigi, pakai pasta gigi, baunya tidak sedap. Makanya jangan kamu ngomong bisa, ya kalau tidak pakai sikat gigi, tidak boleh ngomong. Nikmat well. Ya nikmat well. Ya kenapa itu lah? Kenapa? Karena ketaatan kita, ya, apa mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau udah terjadi ya sudah. Tapi alhamdulillah di tengah masyarakat sekarang ini, kenapa? Karena pakai masker kan? Karena pakai masker, keciuman. Nah, jadi kalau keciuman jangan kita berbicara masalah itu. Itu yang pertama. Yang kedua, keistimewaan Nabi Muhammad dan umatnya. Setiap hari Allah mengutus malaikat untuk mendoakan orang yang berpuasa, mulai dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari. Jadi malaikat itu mendoakan orang yang berpuasa. Kalau itu tak perlu lagi kita nak berdoa. Asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah, as'alul jannah wa a'udzubika minan. Hei, janganlah. Perbanyaklah berdoa. Apa kata doa kita tadi? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nah, astagfirullahaladzim. Banyak-banyak. Boleh kalau kamu berkelompok. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Astagfirullah oleh Allah. Karena itu bulan Ramadan alias bulan puasa. Yang berapa? Baru 2 tadi ya.
Yang ketiga, setiap hari Allah Subhanahu wa ta'ala menata surga, menghias surga setiap hari di bulan Ramadan, sambil Allah berfirman, sebentar lagi akan datang orang-orang yang sudah capek ya hidupnya dunia. Mereka sudah pada ya kesal dalam hidupnya, banyak cobaan dan ujian. Sebentar lagi mereka akan masuk ke dalam surga ini. Wah, tataan Allah lebih hebat daripada tataan manusia. Bahkan nanti ketika kita masuk surga lewat pintu yang namanya pintu royal, pintu khusus untuk orang yang berpuasa. Itu hebatnya ya Nabi Muhammad dan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, pada bulan suci Ramadan tadi sudah dibelenggu leher syaitan, tapi yang banyak kelihatan kakinya. Kalau kepalanya nggak kelihatan, pernah kalian ke pasar? Ya, di tempat tinggal kalian, di pasar-pasar ada hijab, rumah-rumah makan masih buka kan? Ya, ada hijab. Mereka makan minum yang kelihatan kaki setan itu. Kalau badan dan kepalanya nggak kelihatan kan? Pernah kalian saksikan? Itu setan itu namanya. Itu setan. Gak diikatnya setan sehingga dia di bulan puasa itu adalah rahimahumullah ya mereka tidak berpuasa. Padahal kebagusan berpuasa, satu hari kita berpuasa dengan iman dan ihtisab dibalas oleh Allah 70 tahun dijauhkan dari neraka. Allahu Akbar. Sehari 70 tahun dijauhkan oleh Allah dari neraka. Sebulan berapa? Tadi saya hitungnya nih. Tapi awas, bagi orang yang tidak berpuasa bukan karena uzur syar'i, ya tinggalkannya puasa. Nah, berapa hari? Allah apa sehari atau 2 hari? Dibayar dipotong 1 tahun belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum tentu diterima oleh Allah. Saking hebatnya puasa. Siapa yang boleh berpuasa? Menurut ayat yang dibacakan oleh saudari kalian tadi, siapa yang boleh tidak berpuasa? Oke. Barang siapa di antara kamu ada yang sakit. Awas. Sakit bukan nyakit. Ini kalau penting dikit ya kalau nggak kosong. Benar-benar sakit. Ada safar atau dalam perjalanan. Nah, boleh. Nah, bagi kita yang melakukan kalau mereka udah sakit, ya kita boleh tidak berpuasa. Bahkan kalau kamu sudah puasa, haram hukumnya. Puasa itu diwajibkan pada siapa? Syarat orang berpuasa itu adalah bukan orang Islam. Yang kedua yang balik alias sampai bu. Yang ketiga yang berakal. Kalau gitu ada wajib buat. Yang keempat orang yang mampu alias puasa. Umi dia tidak suami, bapakkan kau nggak puasa dia. Kenapa? Dia kalau puasa terus. Ya, dia kalau puasa sakit. Nah, itu berarti tidak sanggup untuk berpuasa. Nah, bagi kita perempuan antara haid dan nifas kita boleh tidak berpuasa. Rukun puasa apa? Ya, nanti ada pertanyaan. Rukun puasa ada 2. Yang pertama, nanti setelah pulang jam berapa nih? Jam 12. Tak lagi 10 menit zuhur. Matanya ngantuk berat ya, saya tidurkan. Bangun 3-10 menit. Nah, namanya setan tidak kamukan. Coba setan juga jam 12 ya, kalian WC, kemudian ambil wudu, pakai mukena, buka Quran, langsung baca Quran. Barangkali baru 3 baris padanya Allahu Akbar, Allahu Akbar.
zuhur. Selesai, kemudian sholat sunat, qabliyah dan ba'di. Itu bahasanya sholat apa tuh? Rawatib, bukan rawani. Iya, sholat rawatib. Ya sudah rawat, baru kita tidur. Itu namanya kami ikat setan itu dengan ikatan yang kuat. Kalau tadi jam waktu berangkat sudah kamu tidur kan, nah kamu nyamperin tadi. Nah, sudah akhir. Pas ngambil wudhu, salat zuhur. Rakaat kedua, ketika membaca at-tahiyyatu lillah atau at-tahiyyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asar. Nih, zuhur belum selesai. Asar sudah masuk. Mana ini? Kalau kamu sebut mana ini? Batal salat kalian. Tidak ada bacaan salat mana ini. Ya. Nah, teruskan sholatmu. Ya. Kemudian nanti kamu sholat asar. Cuman dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya usahakan nanti sholat di bulan Ramadan itu yang sunat kamu kerjakan, pahalanya sama dengan pahala wajib. Yang wajib dibalas 70. Makanya dia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nomor berapa? Yang nomor 5, kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan kepada umatnya yang tidak diberikan kepada Nabi yang lain dan umat yang lain. Yang kelima, pada malam terakhir bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, menghapuskan dosa-dosa kita. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, apakah itu malam Lailatul Qadar? Bukan, kata Rasulullah. Ini ibarat orang bekerja, itu upahnya. Sebulan kita berpuasa, janji Allah menghapuskan dosa. Beda dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kalau kita ibadah pada malam Lailatul Qadar, malam bulan Ramadan itu ya, pahalanya sama dengan 1000 bulan. Pahalanya sama dengan 1000 bulan. Itu keistimewaan daripada bulan Ramadan. Jadi itulah 5 kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Mohon nanti setelah masuk bulan yang agung, bulan yang mulia ini, kita terapkan ilmu ini ya di dalam memasuki bulan suci Ramadan, yang mudah-mudahan nantinya Ramadan tahun ini lebih bagus dari Ramadan yang sudah. Anak yang mencintai. Jadi kesimpulannya, dalam menghadapi bulan suci Ramadan ini kita perlu persiapan. Ya. Persiapan yang pertama, dari persiapan diri secara maksimal. Yang pertama persiapan mental, ya, alias persiapan niat, ya, niat yang bagus, ya, niat sebagai motivasi dari ibadah seseorang, niat lunak, ya, niat yang tulus ikhlas karena Allah. Kadang-kadang kita ketika puasa sunnah, misalnya, tidak kita sahur ya. Cuman waktu tidur, sebelum tidur minum air barangkali segelas, makan roti barangkali sepotong, ya. Kemudian kita berniat sengaja puasa besok dengan hari Senin karena Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Berbuka pada Senin sorenya, maghrib. Kuat gitu kan? Kuat kan? Padahal tidak kita makan nasi, tidak makan yang banyak. Tapi kita kuat pada saat itu. Kenapa? Karena inilah dibantu oleh niat yang tulus ikhlas karena Allah. Nah, dikatakan persiapan mental. Ya. Jadi niatlah dulu. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu bertolaknya dari niat. Karena kita khususkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ketaatan kita kepada Allah, insya Allah kita tidak merasakan lapar dan haus nanti. Tapi alhamdulillah dianjurkan di bulan suci Ramadan ini kita bersahur, ya. Tasahharu fa innas sahur barakah. Bersahurlah kamu dengan makan
makan sahur itu berkah. Jam berapa makan sahur? Jam 4. Alhamdulillah, itu sunnah Rasul di penghujung malam. Jangan makan sahur jam 12. Makan jam 12, jam 8 mulai nekan-nekan perut. Ayamnya puasa, tak boleh. Jadi insya Allah sampai jam 10 saya tidak lain. Masih kuat. Itulah keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sunnah yang berikutnya menyegerakan berbuka. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung Allahu Rasul wa bika amantu wa ala bika rahmatika ya arhamar rahimin. Itu persiapan yang pertama. Persiapan yang kedua adalah persiapan ruhiyah. Disebut dengan spiritual. Ya. Memperbanyak ibadah. Nanti di bulan Ramadan memperbanyak ibadah. Apa tadi yang kata yang pertama itu banyak apa? Banyak baca? Banyak zikir di bulan suci Ramadan. Persiapan yang ketiga adalah persiapan fikriyah. Persiapan fikriyah. Memperdalam ilmu khusus untuk masalah Ramadan. Makanya ada biasanya ada kultum kan? Nah, kuliah 7 menit menjelang berbuka puasa. Kadang-kadang ya sebelum tarawih dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir persiapan fisik. Persiapan fisik. Kenapa? Supaya kita tetap fit, supaya kita tetap sehat. Kenapa? Ini aku sudah memesan dengan orang tua supaya diberikan susu nih, supaya diberikan roti itu. Untuk apa? Supaya fisik kita ini sehat. Itu manusianya. Kalau kita sakit, apa? Harusnya minta yang mana? Ya, kita harus berobat. Karena dalam Islam kita harus buka. Itulah persiapan-persiapan yang akan kita hadapi dalam rangka memasuki bulan agung, bulan yang mulia, bulan suci Ramadan, yang siap kita untuk panen pada bulan suci Ramadan. Kenapa? Bulan Rajab, bulan penanaman, bulan Sya'ban, bulan pemeliharaan, bulan Ramadan, bulan panen. Panen tergantung waktu kita menanam di bulan Rajab, waktu kita memelihara di bulan Sya'ban, tinggal kita panen. Berhasil atau tidak panen kita tergantung dengan kita ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas kata salah kita dan kepada Allah Mahampun. Selamat menunaikan ibadah puasa 14 Hijriah. Dan Allah terkasirat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala yang banyak kepada kita yang selama kita mendengarkan kauli Ramadan pada saat ini. Akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.